Oke, hari ini saya berbicara tentang mustard seed, yaitu biji sawi, bukan saus yang kita biasa makan sama apa itu? Mustard itu dimakan sama apa biasanya ya? Kalau nggak ngerti bingung saudara, apa ini temanya kok mustard ini? Itu biji sawi saudara. Oke. Kata Yesus lagi, saya langsung baca ya dari TSI. Supaya lebih jelas, aku menambahkan perumpamaan lagi untuk menunjukkan gambaran tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah ibarat biji sawi, biarpun biji itu ditanam, biji itu akan menjadi tumbuhan yang paling besar di kebun. Tumbuhan itu akan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung bisa berlindung di situ. Oke, saya mau bicara dulu yang pertama tentang kerajaan Allah. Kalau saudara dengar kata kerajaan Allah, saya nggak ngerti saudara mendefinisikan apa. Apakah saudara mendefinisikan sebuah tempat di mana Allah berdiam atau yang lain? Cuman saya mau beritahu secara singkat. Kalau yang saudara pikirkan itu adalah sebuah tempat, itu namanya kerajaan sorga. Alkitab ya, ini yang menulis. Kalau saudara mendengar kata kerajaan Allah, saudara tidak boleh mendefinisikan atau membayangkan sebuah tempat. Sebab kerajaan Allah itu adalah sebuah dinamika kehidupan. Atau kehidupan nyata sehari-hari yang kita hidupi hari ini namanya dinamika kehidupan nih. Saya sebagai gembala, saya sebagai suami, istri saya sebagai penolong, anak-anak saya sebagai anak yang sekarang sedang ada yang kuliah, ada yang sudah bekerja. Itu adalah sebuah dinamika kehidupan namanya. Nah, kerajaan Allah adalah sebuah dinamika kehidupan di mana saudara sebagai anggotanya atau warganya, Tuhan Yesus sebagai rajanya. Itulah kerajaan Allah. Tempatnya di mana Pak? Di bumi dan di sorga. Amin. Jadi kalau dengar kata kerajaan Allah, itu bicara kehidupan sehari-hari. Sekarang, sampai nanti, Yesus benar-benar memerintah sebagai Raja. Ya, jelas jadi. Nah sekarang diumpamakan oleh Tuhan Yesus, kerajaan Allah seumpama biji sesawi yang ditanam. Berarti biji sesawi itu siapa? Biji sesawi itu apa? Tempatkah atau pribadi-pribadi yang ada di dalamnya? Tentu saja bicara pribadi kan? Betul? Halo? Nah, ada dua pribadi tadi di situ saya katakan. Pribadi warganya dan pribadi rajanya. Ya kan? Dinamika kehidupan di mana ada dua pribadi. Dua pribadi, predikat pribadi. Yang satu raja, yang satu warga. Yang warga banyak, nah ini, semua ini. Nah saya mau beritahu, ditanam, saya kasih tahu ya, raja kita pernah ditanam sudah. Nah saudara harus tahu ini. Tuhan Yesus sudah melakukannya. Dia sudah ditanam 3 hari lamanya di dalam bumi. Sekarang giliran saudara dan saya untuk bisa menjadi pohon yang besar, untuk bisa menjadi burung-burung atau orang-orang pribadi-pribadi yang lain bisa berlindung di dalamnya atau hidup di situ. Saudara dan saya perlu melewati sebuah proses. Kita belajar sekarang. Ada 3 kata penting yang saya mau bahas dulu hari ini. Satu adalah paling kecil. Betul ya, tadi ada kata paling kecil ya di dalam ayat tadi kan. Paling kecil berarti apa sih? Nih, tar, saya kecepatan nih. Nah, ada 3 kata penting. Paling kecil, ditanam, berlindung di situ. Betul ya? Masih ingat? Perlu diulang? Enggak kan? Halo? Enggak ya? Jadi ada 3 kata penting. Paling kecil, ditanam, berlindung di situ. Kita mulai dari sekarang paling kecil. Apa itu paling kecil? Satu, saya definisikan.
Orang-orang sederhana yang mungkin tidak punya pengaruh apa-apa pada mulanya. Karena kita tidak mau nyalek. Jadi kita nggak perlu orang terkenal. Kita nggak perlu jadi terkenal dulu untuk jadi biji sesawi itu. Kita nggak perlu punya pengaruh apa-apa. Bahkan dikatakan Tuhan senangnya mengangkat orang-orang yang kecil, yang gak dianggap, yang diremehkan. Satu saat kelak kalau dia nurut, kalau dia komitmen, kalau dia mau, dipakai untuk mempermalukan orang-orang yang congkak dan sombong dalam dunia ini. Siapa itu orangnya? Kita. Tapi jangan saudara sekarang udah jadi congkak dan sombong duluan. Ya, kita harus jadi orang yang kecil, orang yang sederhana. Yang kedua adalah orang yang memang tidak diperhitungkan awalnya. Jadi kalau hari ini saudara di komunitas kita, maaf, ide saudara, masukan saudara tidak diperhitungkan, saya beritahu ya, jangan tersinggung. Jangan-jangan saudara mau dimuliakan Tuhan. Jangan tersinggung. Kalau saudara justru sering dipuji-puji, saya mau kasih tahu, bahaya men. Karena orang-orang yang sombong, congkak dan akhirnya jatuh, itu dimulai dari terlalu sering dipuji-puji. Maka itu kalau saudara mengasihi orang-orang di tempat ini, yang saudara anggap memang dipakai Tuhan, gak usah sering dipuji-puji. Amin. Langsung aja kirimin parcel. Enggak, bercanda. Enggak usah dipuji-puji, enggak usah diangkat-angkat. Sebab kan kita tahu, kita ini dipilih dari orang yang memang sederhana dan tidak diperhitungkan kok. Nah kalau kita hari ini bisa jadi dampak, itu 100% karena anugerah Tuhan. Saya terus-menerus ingin mengingatkan kita. Karena ini masalah penting. Karena sudah ada banyak hamba-hamba Tuhan yang tadinya hebat, yang tadinya rendah hati, yang tadinya memang tulus melayani Tuhan. Karena saking seringnya dipuji-puji kayak selebritis, akhirnya berakhir di penjara, saudara. Berakhir di dalam kemalangan. Gak baik. Jadi lebih baik, ya sesekali disalami gak apa-apa. Sesekali, makanya kita budayakan. Ucapkan terima kasih aja atas pelayanannya. Karena itu adalah budaya kerajaan. Selalu mengapresiasi apa yang sudah orang lain berjadi lelah untuk kita. Tapi gak usah dipuji-puji berlebihan. Karena mereka juga manusia biasa. Siapa yang paling sering memuji, nanti dia adalah yang paling kepahitan waktu dia ketemu kelemahan orang tersebut. Betul gak? Hari ini siapa yang paling benci Bapak Presiden kita? Nah itu dia. Iyalah. Jangan terlalu muji-muji, biasa aja. Karena kita memang orang yang tidak diperhitungkan awalnya. Dan yang ketiga nih, bukan mau nyinggung orang kaya. Tapi biasanya begitu. Bahkan bukan orang yang kaya yang dihormati oleh dunia ini. Yang diinginkan oleh dunia ini. Jadi maksud saya gini, saudara yang gak kaya, gak usah berkecil hati. Gak usah. Karena Tuhan cari orang gak kaya kok. Untuk dijadiin alatnya. Kemudian kalau saudara kaya, puji Tuhan. Tapi gak usah dibangga-banggakan kekayaanmu. Apalagi kalau kekayaan itu berasal dari orang tua kita. Ya ampun. Seharusnya kita malu. Kalau kita bangga, apalagi sampai sombong, gara-gara orang tua kita kaya. Milih aja enggak kita. Apalagi usaha, milih aja enggak pernah. Itu semua cuma karena Tuhan. Jadi yang kaya enggak usah sombong ya. Yang kaya nraktir orang aja. Yang kaya tugasnya nraktir yang belum kaya. Setuju? Nah, udah itu yang benar. Nggak perlu disombong-sombongkan. Traktir aja sebanyak-banyaknya. Bantu sebanyak-banyaknya. Nah yang jempol ini, tapi semua kita. Yang kecil-kecil ini. Semua kita saya mau beritahu. Berharga di mata Tuhan. Siapa saudara?
engkau melabeli apa? Memberikan identitas apa untuk dirimu hari ini? Kamu sudah dosa sejahat apa? Kamu sudah jatuh sedalam apa hari ini? Saya mau beritahu, kalau kamu masih mendengar suara saya hari ini, kamu berharga di mata Tuhan. Jadi maksud saya, kalau lagi jatuh, cepat bangunlah. Kalau saudara jatuh di lumpur dosa yang dalam, cepat merangkaklah naik. Sebab kamu berharga di mata Tuhan. Jangan tenggelamkan dirimu di dalam lumpur terlalu lama. Ya. Nanti bersihinnya soalnya makin lama juga. Jadi cepat bangkit. Cepat naik lagi. Karena kita berharga di mata Tuhan. Setuju? Yang kedua, ditanam. Yaitu proses sanctification. Tadi Pak Gembala sudah bilang, bukan ditanam di gereja. Ditanam di dunia ini. Biji gandum kata Tuhan Yesus. Kalau tidak pernah ditanam, tetap satu, benar nggak? Biji apapun yang saudara pegang hari ini, kalau saudara taruh di dompet, atau taruh di meja, atau taruh di tempat apapun itu, kalau tidak pernah ditanam di dalam tanah, tidak akan pernah jadi pohon. Nah, saya pernah belajar pada seorang pengusaha barang antik yang harganya mahal-mahal itu. Satu saat saya pergi ke rumah beliau, diajak melihat tempat bisnisnya di belakang rumahnya, tanah yang sangat luas. Begitu saya lihat tanah yang sangat luas itu saya kaget, saudara. Karena tempat bisnis beliau itu, tanah yang di belakang rumahnya itu persis kayak kuburan. Ada banyak gundukan-gundukan tanah dan di ujungnya ditanam kayu dan dikasih tanggal. Sama persis kayak kuburan kan? Tanggal berapa dia ditanam. Tapi ada lagi tanggal berapa harus diambil. Terus saya tanya, loh itu apa Pak? Kok kayak kuburan? Dia ketawa. Dia ngomong apa? Semua barang yang saya produksi di workshop, barang-barang yang hari ini saya produksi, dia bilang, saya tanam selama beberapa bulan. Makanya saya kasih tanggal supaya ingat. Kalau saya jual keluar dari workshop, harganya paling cuma 2, 3, 4 juta. Tapi begitu saya tanam kira-kira 6, 7, 8 bulan. Begitu mulai keluar lumut-lumutnya, keluar kropos-kroposnya karena dimakan serangga di dalam tanah lah, kena air lah, hancur dikit-dikit kan. Begitu dikeluarkan dia bilang, harganya bisa jadi puluhan juta. Karena dia berubah dari barang furniture biasa jadi barang antik. Wow, saya kaget. Bule-bule itu ternyata nggak terlalu pinter juga. Orang ini menanam barang dalam rangka ingin meniru barang-barang antik yang asli. Dan saya mau kasih tahu saudara, saudara kan ingin jadi kayak Tuhan Yesus kan? Ku mau sepertimu Yesus. Cuma nyanyi apa mau benar-benar? Mau benar kan? Saudara harus ditanam. Ditanam. Kalau enggak, saudara enggak bisa jadi seperti yang asli. Meskipun saudara ditanam aja, saya mau kasih tahu ya, saudara itu cuma tiruan. Nilainya tetap enggak bisa sama. Enggak bisa sama. Tapi mendingan dibanding saudara yang hari ini apa adanya, enggak pernah ditanam. Penuh dengan kedagingan, penuh dengan hawa nafsu, penuh dengan rencana-rencana yang, maaf, tadi kata katekismus, kata Pak Herdi bukan kata saya. Manusia tidak pernah bisa dengan upaya apapun keluar dari yang namanya dosa. Selalu yang muncul adalah hal-hal yang jahat dari dalam hati. Itulah kita semenjak jatuh dalam dosa. Iya. Makanya perlu ditanam. Supaya manusia kita yang sudah memang tercemar oleh dosa itu mati.
Karena kita ingin meniru, ingin menjadi seperti yang asli. Yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Yang sebenarnya kita dari awal ciptakan sama dengan Dia. Tapi gara-gara dosa, kita gak bisa sama lagi. Ya, oke. Jadi memang harus ada proses dikuduskan, sanctification, artinya dipisahkan dari dunia ini. Nah kalau saudara gak mau dipisahkan dari dunia ini, apanya Pak yang dipisahkan? Cara saudara mengoperasikan hidup saudara. Cara mengoperasikan hidupmu, saudara mau pakai persis sama seperti orang-orang top yang sudah mencapai kehebatan-kehebatan secara duniawi tok. Saya gak ngomong saudara sukses dalam karir itu salah. Saya gak ngomong saudara sukses dalam bisnis itu salah. Saya gak ngomong saudara mencapai sukses di dalam dunia yang sekarang itu salah. Tidak. Tapi kalau saudara mencapainya dengan cara yang sama persis seperti dunia ini capai. Menghalalkan segala cara. Melawan firman Tuhan. Gak peduli dengan apa kata firman Tuhan. Itu problemnya. Maka itu saudara perlu dikuduskan. Caranya dipisahkan dari yang biasa dunia ini pakai. Gak populer. Iya. Bisa merugikan kita. Iya, makanya saya kasih tahu, belum tentu orang ikut Tuhan itu selalu cuan. Belum tentu. Belum tentu tokonya pasti menang bersaing. Belum tentu. Kalau saudara, loh janjinya dulu pendeta itu ngomong begini loh Pak. Tanya, tuntut aja pendeta itu yang ngajarin. Loh betul enggak? Dulu waktu saya ikut KKR bertobat, kata pembicaranya, kalau saya nerima Yesus, toko saya pasti Pak multiplikasi. Ya tuntut aja dia sekarang. Karena gak ada janji itu. Ada yang mulai melihatnya sudah gak enak ini. Rupanya melakukan hidupnya seperti dunia ini. Iya. Lu terus gimana dong? Saya kan sering ngomong. Waktu saudara melakukan seperti yang Kristus mau. Dipisahkan caramu. Nanti itu jadi konsekuensi. Kesuksesan itu akan jadi konsekuensinya. Kan saya sering ngasih analogi kan. Ada gak pengusaha-pengusaha di tempat ini. Kalau cari karyawan cari yang pembohong ada gak? Adakah para pebisnis sukses di tempat ini kalau mau cari partner, cari orang yang ruwet? Tahu ruwet? Ngomongnya aja kanan kiri gak jelas. Ada gak cari yang partner begitu? Gak ada kan? Sudah pasti cari orang yang bisa dipegang omongannya. Jujur. Rela siap rugi, berkorban. Demi untuk menepati janji. Nah, itu yang saya ngomong belum tentu cuan. Kadang bisa rugi. Tapi saya mau kasih tahu. Ujungnya. Saudara gak cuma menang. Firman Tuhan ngomong saudara akan lebih dari pemenang nanti. Tapi kalau itu semua gak ada. Gak pernah dipisahkan. Gak pernah dikuduskan. Saudara tetap jadi orang yang seperti dunia ini lakukan. Dan saudara mencoba mengklaim. Coba untuk menagih janji Tuhan. Katanya saudara akan jadi kepala bukan ekor. Saudara akan diberkati bla 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 bla. Saya mau kasih tahu. Janji itu gak berlaku buat saudara. Gak berlaku. Karena konsekuensinya tidak ada. Betul gak? Loh iya gak sih? Saya mau tanya. Kalau misalnya Tuhan Yesus. Waktu ditaruh iblis di bubungan bait Allah. Iblis kan ngomong apa? Jatuhkan dirimu. Betul? Karena engkau anak Allah. Nanti malaikat-malaikat akan disuruh oleh Bapamu menyelamatkan, menopang. Saya mau tanya, kalau Tuhan Yesus waktu itu menjatuhkan diri, dia jatuh atau terbang kayak Superman dia? Coba renungkan. Jatuh atau terbang kayak Superman? Jatuhlah. Bayangkan, Bapak ini ngawur aja Tuhan Yesus. Loh, kalau Tuhan Yesus tidak jatuh terbang kayak Superman, dia melawan hukum alam. Alkitab kita diketawain orang hari ini.
Alkitab kita nggak beda sama komik-komik superhero. Betul nggak? Maka itu Tuhan Yesus menolak. Tidak mau dia mencobai Tuhan dengan cara itu. Karena sudah ada apa? Hukum alam yang dibuat oleh Tuhan di dunia ini. Yang kita sebut sebagai tabur tuai. Atau bahasa kerennya konsekuensi. Jadi kalau saudara kerja keras konsekuensinya karirmu bagus. Kalau saudara nyimpen keuanganmu rapi, teratur, disiplin, konsekuensinya keuanganmu akan membaik dan sehat. Betul? Kalau saudara menjaga pola hidup, pola makan dengan teratur dan bagus, konsekuensinya kamu gak sakit-sakitan. Betul gak sih ini? Iya, kita harus clear dengan ini nih. Supaya kita gak, Jadi memang pasti ada proses sanctification. Untuk membuat kita makin mengerti, makin menyadari. Tujuannya apa? Bukan Tuhan itu iseng. Karena kita ini, kata katekismus tadi, kita ini manusia berdosa. Nggak bisa ketemu Tuhan kalau nggak diproses. Nggak bisa melepaskan kebiasaan-kebiasaan dunia ini kalau nggak ditanam. Nggak bisa. Nggak mungkin. Maka itu semua cuma karena anugerahnya. Kemudian setelah sudah dipisahkan, dikasih cara-cara yang baru yang sesuai dengan budaya kerajaan Allah. Terus, ya perlu diuji dong. Dilakukan enggak setelah diajar? Betul enggak? Sudah belajar nih, 6 tahun SD, kelas 1 sampai kelas 6. Setelah ujungnya sampai kelas 6 sudah enggak pernah diuji, enggak pernah. Gimana, mau enggak? Mau? Enggak mau kan? Semua kita ingin naik ke tingkatan yang lebih tinggi. Dan waktu mau naik, tidak ada yang langsung. Selalu melewati sebuah proses yang namanya diuji. Bikin SIM aja diuji. Betul? Diuji dulu. Habis belajar nyetir, sebelum benar-benar nyetir di jalan, diuji. Oh tapi saya enggak Pak, iya kamu nyogok. Kamu tidak sanctification, kamu melakukan seperti cara orang-orang dunia melakukan. Tidak diuji, tapi harusnya diuji. Bisa enggak? Sudahan benar-benar parkir mobil, bisa enggak mengatasi orang ngerem mendadak? Bisa enggak? Iya kan? Harusnya begitu yang benar. Maka itu hari ini, jangan alergi waktu diuji. Jangan cari-cari hamba Tuhan yang menurut saudara paling manjur doanya. Supaya saudara cepat dilepaskan dari persoalanmu. Tunggu dulu, saya nggak ngomong didoakan itu nggak perlu. Perlu saya tadi aja didoakan mau khotbah. Tujuannya apa? Supaya lebih diurapi? Tidak. Tidak. Supaya saya menyadari bahwa saya cuma alatnya Tuhan. Supaya saya sadar bahwa apapun yang saya sampaikan, kalau orang itu bisa terberkati, bukan dari saya datangnya, dari Tuhan. Maka kemuliaan cuma untuk dia. Ah Bapak terlalu lebay. Tidak, memang begitu saya maunya. Iya. Iya. Kalau nggak percaya, sekali-kali jadi gembala. Biar saudara tahu. Iyalah. Jadi memang harus diuji. Supaya kita saling menajamkan diri. Dan akhirnya kalau sudah tajam, kita dipakai untuk perkara yang lebih mulia. Itu yang namanya the next level. Bukan lebih lebih terhormat, bukan. Lebih mulia, lebih dewasa. Ya. Kemudian ditanam itu selain diproses, diuji, ada proses yang namanya dikasih makan, saudara. Coba tanam benih, jangan disirami. Jangan dikasih pupuk. Susah kan tumbuh?
kecuali tanaman liar. Saya kasih tahu ya, hal-hal jahat dalam hidup kita nggak perlu dipelihara, bertumbuh dia. Tanaman liar, heran ya, ini tanaman liar aneh ini udah dipotongi, diinjek-injek, nggak dikasih pupuk, bahkan dijahati, dibakar, tumbuh dia. Tapi yang tanaman yang mahal, yang berguna, yang bermanfaat, nggak bisa. Maksudnya apa? Itu alam ini sudah memberikan gambaran-gambaran sebenarnya untuk kita itu paham. Hal-hal yang baik, firman Tuhan, nilai-nilai kehidupan yang sesuai dengan budaya kerajaan Allah, nggak dikasih makan, nggak tumbuh. Tapi kalau hawa nafsu, ego, keakuan, nggak usah dikasih makan, tumbuh dia dengan liar, dengan bebas dia. Tumbuh sendiri dia. Seperti tanaman liar, tapi nggak ada gunanya. Betul nggak? Malah bisa merusak tanaman-tanaman lain yang ada di sekitarnya. Jadi perlu dikasih makan. Nah, gara-gara minggu lalu saya pelayanan di Kute, saya merenungkan satu ayat firman Tuhan yang akhirnya saya ingin saksikan hari ini. Mengenai ini saya loncat dulu ya. Mengenai Matius 17 ayat 20b. Dikatakan begini. Sebab aku berkata kepadamu Tuhan Yesus ini. Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja. Kamu dapat berkata kepada gunung ini. Pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah. Dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Ini saya kasih tahu ya. Ini perumpamaan. Jadi karena ini perumpamaan, orang-orang yang menerima sebuah perumpamaan bisa menafsir berbeda-beda. Jelas ya? Selama ini bertahun-tahun saya jadi orang Kristen, menafsirkan perumpamaan ini adalah tidak ada yang mustahil bagi orang percaya adalah semua hal. Kalau kita beriman sebiji sesawi saja, pasti beres. Betul ya? Setuju? Jangan ragu-ragu, setuju? Setuju ya? Hari ini saya merubah tafsiran saya. Ada enggak saudara yang bisa mindahin gunung dengan imanmu? Enggak ada kan? Ayat ini Tuhan Yesus mengatakan gini, gunung itu dianggap oleh Tuhan sesuatu yang mustahil. Betul? Gunung itu diperumpamakan oleh Tuhan Yesus adalah sesuatu yang memang mustahil bisa dipindahkan. Saya mau tanya kepada saudara sekarang, yang mustahil dalam hidupmu itu apa? Jadi orang kaya, jadi pengusaha hebat, jadi suami yang teladan, jadi istri yang cakap. Apa sih yang mustahil? Apakah itu? Gak ada yang berani jawab ya. Saya beritahu ya. Semua apapun yang bisa disebut namanya di bumi yang sementara ini. Buat kita sebenarnya tanpa iman aja gak ada yang mustahil. Setuju gak kira-kira? Ada yang bingung. Kalau saudara ngikutin itu kemarin ada AI. Ada apa itu tadi kemarin saya baru dengar lagi itu ada aplikasi baru yang AI-nya itu yang setahun lalu masih kelihatan banget. Sekarang udah persis plek kayak kita di syuting beneran. Ada aplikasinya, saya lupa namanya kemarin. Jadi saudara cuma duduk di sini aja bisa dibuatin saudara seolah-olah kayak keliling dunia. Saudara cuma duduk di sini saudara bisa seolah-olah kayak khotbah menggantikan saya dan suara saya dipakai, wajah saya dipakai, betul saudara yang bikin. Itu sudah terjadi. Sulit mana bikin begitu sama ningkatin karir saudara di kantor sih? Mendarat di bulan. Sulit mana sih jadi suami teladan sama mendarat di bulan?
Coba jawab dong. Rupanya salah dia menikah. Harusnya engkau panggilanmu tidak perlu menikah. Iya. Saya mau kasih tahu saudara ya. Orang-orang sudah ada banyak yang gak beriman, gak percaya Tuhan sudah berhasil melewati itu. Jadi suami yang bertanggung jawab. Jadi suami yang memang, betul kan? Jadi panutan istri dan anaknya. Ada gak orang yang di luar Kristen yang bisa jadi suami seperti itu? Banyak. Nah kalau kita yang Kristen aja gak bisa jadi suami teladan. Panggilanmu Paulus bro. Panggilanmu tidak menikah. Salah kamu menikah. Jadi ada kabar baik buat yang belum menikah. Jangan buru-buru menikah. Pastikan konseling sama saya. Saya kasih tahu panggilanmu menikah enggak? Iya. Karena saya spesialis kalau konseling membatalkan orang menikah. Minimal menunda. Minimal menunda. Nah gimana kalau nggak siap buru-buru minta diberkati? Ya nggak bisa lah. Lucu banget kita ini. Nah, jadi hal yang mustahil itu bukan perkara-perkara yang sementara kita cari-cari, kita kejar-kejar, kita alami di bumi ini. Hal yang mustahil itu yang dibacakan Pak Herdi tadi. Yang tidak mungkin kita bisa dapatkan dengan kemampuan kita secara manusia. Yaitu adalah kehidupan kekal bersama Tuhan. Keselamatan. Itu yang mustahil. Nah kalau saudara sudah kayak begitu tuh. Sudah benar-benar sudah tahu bahwa yang sudah kejar. Yang mustahil itu adalah yang kekal. Nanti baru gak ada yang gak mungkin buat saudara. Nah saya tambah satu ayat nih. Gara-gara ini nih. Paulus yang ngomong. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Coba saudara. Saya ulang ya. Jadi kalau hari ini dalam hidup yang sementara ini saja kita berpengharapan, beriman pada Kristus. Berpengharapan itu kan beriman kan. Berharap-harap kan. Apa yang belum terjadi kita harapkan terjadi kan. Betul ya? Nah, kalau cuma yang kita harapkan terjadi itu cuma yang di kehidupan di bumi ini saja. Yang di bumi ini apa sih? Kan itu tadi kan karir, jodoh, segala macam itulah dan lain-lain itu. Kalau saudara mengenal Kristus, jadi orang Kristen mengikut Kristus, cuman berharap yang terjadi yang baik itu hal-hal sementara saja. Yaitu karirmu dan keluargamu dan yang lain-lain itu. Kata Paulus ini, saudara ada orang paling malang di bumi ini. Sebab kenapa kita disebut paling malang? Sebab semua itu sudah bisa dicapai oleh orang tanpa mengenal Kristus. Tapi ada yang gak bisa dicapai, yaitu kehidupan kekal, yaitu keselamatan, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Itu gak bisa, gak ada resepnya, gak ada sekolahnya, gak ada satupun guru besar di muka bumi ini yang bisa mengajarkan. Cuman firman Tuhan yang bisa mengajarkan. Nah tapi terserah saudara. Saudara mau enggak? Hari ini penafsiran saya itu. Nah waktu saudara beriman kepada hal-hal yang demikian. Saudara mengejar keserupaan dengan Kristus. Saudara tahu ini semua. Kan keselamatan itu diberikan oleh anugerahnya dengan apa? Iman kan? Betul kan? Karena kan wujudnya enggak ada. Mana? Yang sudah dibaptis, saudara terima surat baptis emang dari sorga? Enggak kan, dari lembah pujian kan. Stempelnya kan stempelnya GBI lembah pujian kan, GBI Rock kan. Yang tanda tangan kan bukan Tuhan Yesus kan. Yang tanda tangan manusia juga kan. Dan bagaimana nanti saudara bisa nuntut Tuhan? Aku sudah lahir baru Tuhan, aku harus masuk surga karena sudah punya surat baptisan. Kan gak bisa. Makanya dikatakan sekalipun saudara sudah dibaptis, sudah punya surat baptisan, keselamatan itu masih dengan iman. Masih berharap. Too good to be true. Maka itu dalam saudara berpengharapan untuk nantinya bisa
ketemu dia, saudara harus rela untuk di-sanctification karena itu maunya dia. Saudara harus rela dipisahkan cara-caramu dari dunia ini. Kan gitu kan? Tapi kalau saudara cuma mau perkara-perkara yang sementara, yang dibuat beres, saudara salah alamat cari gereja. Saudara harusnya cari guru-guru, mentor-mentor yang jauh lebih keren, yang bisnisnya lebih gede dari saya dan Pastor Anthony. Ya kan? Yang rumah tangganya lebih harmonis dari Pastor Herdi. Yang kesehatannya lebih prima dari Bro Martin. Iya dong. Banyak di dunia ini yang bisa mengajarkan itu. Tapi gereja itu semua cuma bonus saja. Itu semua cuma konsekuensi. Gereja mengajarkan kita beriman dan berharap kehidupan kekal. Nah kalau saudara tidak tertarik, aduh Pak males deh kehidupan kekal ntar aja, sorga ntar aja. Nanti kan kita tahu sendiri, kita yang penting yang sekarang Pak, yang fakta. Saya mau kasih tahu, ada kabar baik buat saudara. Berarti saudara belum lahir baru. Kalau ada orang gak peduli tentang kekekalan, gak peduli tentang kehidupan yang nanti, memang pada dasarnya Paulus bilang, dia belum dibuka selubungnya. Gak bisa melihat dia. Makanya malas. Tapi kalau selubung sudah dibuka, sudah bisa melihat masa depanmu dalam kekekalan, sudah akan mengejar itu. Kenapa Paulus sampai ngomong, hal-hal yang sementara di bumi ini dianggap sebagai sampah. Dianggap sebagai hal yang gak berguna. Karena selubungnya dibuka dan dia melihat perkara-perkara yang kekal itu jauh lebih mulia dan berharga dibanding yang sementara. Setuju gak saudara? Saya harap saudara benar-benar nangkep nih esensinya nih. Ini sederhana saudara. Tapi sebenarnya ini fondasi ini. Kalau ini terjadi nanti proses kita akan sebenarnya tidak terlalu berat. Ya. Oke, yang terakhir. Waktunya habis ya? Oh 7 menit, oke. Berlindung di situ. Nah, kalau saudara tidak di sanctification, saudara tidak ditanam. Saudara nggak lahir baru. Ada nggak orang mau berlindung pada saudara? Ada. Tapi dia nggak berlindung padamu sebenarnya. Tapi pada apa yang ada padamu. Jabatanmu kah? Keuanganmu yang kuat kah? Atau nggak tahu saya apa? Tapi yang penting dia tidak sebenarnya mau nempel pada kita pribadinya. Tapi ada sesuatu yang dalam hidup kita yang mau dia ambil. Maka itu jangan berkecil hati. Biasa itu ada orang-orang yang memanfaatkan kita. Yang datang pada kita cuma karena apa yang ada pada kita. Biasa itu. Ya, jadi kalau saudara disakiti orang yang sudah saudara tolong, biasa itu. Nggak usah terus kayak kayak nyesel terus nggak mau lagi berbuat baik, nggak mau lagi menolong orang, nggak perlu, Memang itu pasti terjadi, pasti. Tapi yang saya maksudkan dengan orang-orang yang berlindung di situ, orang-orang yang datang kepada kita itu karena dia itu melihat bukan karena kekayaan kita, bukan apa yang ada pada apakah power yang ada pada kita, tapi karena dia melihat ada manfaat atau kontribusi. Saudara nggak punya apa-apa nih, cuman orang yang sederhana, secara kehidupan saudara sederhana, secara sekolah saudara nggak tinggi mungkin, secara jabatan di tempat dimanapun saudara berada, saudara cuman orang biasa yang nggak punya tempat yang tinggi. Tapi saudara bisa loh berkontribusi dan bermanfaat di situ. Dan akhirnya orang-orang bisa respect dan mau mendengar omongan saudara. Ada. Saudara jangan pikir orang yang didengar itu cuma yang banyak duitnya dan yang pangkatnya tinggi. Keliru saudara.
Justru yang orang-orang model begitu, jangan-jangan dikerubuti orang-orang yang cuma mau menjilat. Yang memang kadang-kadang cuma mau memanfaatkan apa yang ada padanya. Tapi kalau justru dalam kesederhanaan saudara, dalam keapa-adaannya saudara, orang-orang mau datang dan bertanya, dan mau nempel, itu tandanya saudara punya value kerajaan Allah. Cacamkan baik-baik ini. Saudara berarti punya value kerajaan Allah. Nah itu yang kita mau kejar hari ini. Itu yang ingin kita tularkan hari ini kepada setiap daripada kita. Jangan pusing dengan yang sementara. Jangan kejar apa yang bakal datang sendiri. Jangan haus dengan apa yang cuman dunia ini tawarkan yang sementara. Itu semua cuman konsekuensi daripada karena saudara justru mencari yang utama. Yaitu kerajaannya. Yaitu keserupaan dengan rajanya. Maka semua itu kata firman Tuhan akan ditambahkan kepadamu. Belum tentu banyak. Karena semua kita punya takaran yang berbeda. Semua kita punya takaran yang berbeda. Jangan saudara komplain. Gara-gara saudara lebih rajin melayani. Lebih sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Tapi saudara merasa, kok dia lebih kaya? Kok dia lebih dipromosi daripada aku? Hei, waktu Ayub komplain sama Tuhan. Waktu Ayub komplain sama Tuhan karena dia dikenal sebagai orang yang saleh, jujur, dan mendapatkan musibah. Dia mulai komplain kan sama Tuhan kan. Lebih baik aku gak pernah dilahirkan katanya. Tuhan jawab apa? Ayub, waktu aku ciptakan langit bumi ini, kamu ada di mana sih? Kamu ikut rundingan? Kamu ikut ngasih masukan gitu? Awas ya saudara ya. Jangan kita kurang ajar saudara. Saudara mau dikasih nafas hari ini, sehari ini aja. Syukur. Kok nuntut? Aneh kita ini. Siapa kita? Siapa pencipta kita? Jadi apapun yang saudara alami, yang saudara terima. Akibat daripada yang saudara pikir saudara sudah berjeri lelah. Terima saja dengan pengucapan syukur. Kata Paulus, semua itu pasti baik bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saudara sakit gak sembuh pun, ngucap syukur itu baik bagi kamu. Iya. Saudara berpindah-pindah pekerjaan tapi gak dapat apa yang saudara impikan. Saya mau kasih tahu, itu baik buat kamu. Ucap syukurlah. Jangan-jangan kalau kamu cepat diangkat, gak lama kamu akan kepalamu kayak Doraemon. Cuman Tuhan yang tahu, kita gak tahu soalnya. Setiap kita punya kapasitas, punya takaran. Dan yang memberikan ukuran kapasitas dan takaran, siapa? Emang mama papa kita? Bukan bro, Tuhan yang kasih. Jadi dia yang tahu seberapa besar kita bisa dipercaya. Jadi gak usah iri sama orang yang dipercaya dengan kapasitas yang lebih besar dari kita. Mengucap syukurlah kalau saudara dan saya ada dalam komunitas kerajaannya. Hari ini saya belajar merenung. Apapun yang terjadi dalam hidup saya cuman terima kasih Tuhan. Pasti ini ujungnya baik. Terima kasih Tuhan. Karena memang saya banyak kelemahan dan kekurangan. Dan yang terakhir saudara, iya. Yang terakhir, waktu orang itu mau berlindung benar dalam kehidupan kita karena memang akibat daripada Roh Kudus yang ada dalam kita. Kan kita percaya kan Roh Kudus dalam kita kan? Terus apa yang sudah peragakan? Kristus atau Herodes? Loh, kalau Roh Kristus, Roh Kudus yang ada dalam kita, ya otomatis kita memeragakan Kristus dong. Sebenarnya, bagaimana mungkin kita mengaku, kita berdoa dalam roh, katanya kita dipenuhi roh Allah, roh Kristus. Tapi yang kita peragakan adalah bukan Kristus. Mana mungkin? Betul nggak?
Mau nggak mau. Saudara harus memperagakan Kristus memang. Tapi seperti saya saksikan beberapa bulan lalu. Waktu kita mau memeragakan Kristus, manusia lama kita yang saya ilustrasikan sebagai serigala hitam itu, seringkali nggak setuju dia. Dia mau kita memperagakan manusia lama kita. Dia mau kita memperagakan hal-hal yang jadi kebiasaan kita. Dia nggak mau kita memperagakan Kristus. Memanifestasikan eksistensi Roh Kristus yang ada dalam kita. Lah dasar daging yang kata firman Tuhan adalah lemah, yang lebih menyukai hal-hal yang berbau hawa nafsu, memang lebih berat memperagakan Kristus dibanding memperagakan diri kita sendiri. Pasti. Nah ini terakhir ini ya. Baru. Jadi sudahlah kita berhenti. Terlalu kita heboh dengan statement-statement, kata-kata, quote-quote yang indah-indah dan luar biasa. Stop lah. Sekarang paling penting ayo kita mempengaruhi sekitar kita secara natural aja. Karena kita punya kerinduan, biarpun kecil saya merasa hidup saya udah 30 tahun saudara ada di Rock Ministry. Enggak singkat kan? 30 tahun. Saya melayani sudah 29 tahun kira-kira. Tapi saya merasa saya cuma seperti satu sekrup kecil yang ada dalam gerbong besar Rock Ministry. Berkontribusi kecil banget Mas Yan. Maka itu kalau Tuhan kasih saya kesehatan dan umur panjang, saya ingin rindu berkontribusi sedikit lebih banyak. Kenapa? Karena saya lahir baru di Rock Ministry. Jadi saya ingin berkontribusi. Bukan ngeritisi. Bukan malah mencemarkan nama Rock Ministry. Bukan malah nunjuk-nunjuk orang-orang yang gak bagus kita anggap di Rock Ministry. Gak ada gunanya itu. Miliki spirit, hati. Kalau kita dipakai sama Tuhan, di mana keluarga kita ditempatkan membuat kita jadi mengenal Kristus. Miliki spirit untuk kita berkontribusi di situ. Untuk kita bermanfaat di situ. Sekalipun sekecil apapun. Itulah spirit saya. Itulah hati saya. Yang saya mau kasih tahu. Saya ingin bagikan kepada saudara. Jadi kalau saudara gak ingin memang bermanfaat buat komunitas ini. Saudara ingin jadi oposisi. Saudara bakal akan terus sakit hati di sini. Saya ingatkan dulu. Sebab saudara adalah target di mana firman Tuhan saya sampaikan. Iya, habis gimana? Karena saya ingin membuat saudara jadi orang yang berkontribusi. Enggak ada saudara ngeritiki, cuman ngomong ngangkat yang jelek-jelek itu terus saudara jadi pengaruh seperti Kristus. Enggak ada. Yang ada provokasi, pengaruh negatif. Nah sedangkan mempengaruhi atau dampak atau garam atau terang yang diilustrasikan oleh Tuhan itu pengaruh yang positif. Nah pengaruh positif tidak bisa datang, tidak bisa muncul dari akibat saudara vokal. Cuma nyala-nyalain tok tanpa solusi. Jadi terakhir saya tutup. Vokal boleh. Tapi belakangnya tambahkan solusi. Misalnya contoh. Waduh Pak ini sekarang kalau minggu parkirnya susah. Saya juga tahu Bapak Ibu. Jemaat makin diberkati semua pada bawa mobil. Parkirnya gak cukup. Kita lihat tiap minggu. Gak usah dikasih tahu. Jadi gimana dong Pak? Gak boleh ngomong? Boleh kalau dengan solusi. Pak parkirnya susah. Boleh gak saya sewa tanah depan untuk menjadi parkir? Nah itu baru. Dengan senang hati kita akan menerimanya. Tuh, betul nggak? Tapi kalau cuma ngasih tahu yang negatif tanpa solusi. Saudara menghina kita saudara pikir kita nggak ngelihat. Kita ngelihat, kita tahu. Coba masalahnya solusinya apa? Apa solusinya? Beritahu kita pasti jalankan kalau ada solusi yang memang baik. Amin.
Saya harap firman Tuhan hari ini bukan membuat saudara jengkel, tapi membuat saudara benar-benar jadi ciptaan yang baru. Amin. Tuhan memberkati.